Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallim salatan tahullu bihal 'uqad wa tufarriju bihal kurab wa tuzilu bihal darar wa tuhawwinu bihal umur si'ab wa tuladika wa tuladihi wa tarda biha 'anna ya rabbal alamin. Alhamdulillah fi hadzal yaumil mubarak naltaqi ma'akum jami'an fi faslil awwal syariah wa insyaallah sanata'allam al-yawm ma zilna fi kitabi fatawa wa ahkamil mar'ah al-islam li Syekh Ad-Doktor Syauqi 'Allam Mufti Diyar al-Masriyah. Ya, alhamdulillah, semoga Allah senantiasa selalu melindungi dan ridhoi kita semua, khususnya karena selalu ingin mendekatkan diri dengan Allah SWT dan menuntut ilmunya Allah. Semoga Allah istiqomahkan kita semua, Allah sehatkan kita semua, dan Allah kuatkan kita semua ya dalam melakukan langkah-langkah kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan sebelumnya kita telah mempelajari tentang ahkamut thalaq ya, khususnya tolak bagi perempuan ya yang berkaitan dengan perempuan yang sudah menikah, yaitu salah satunya ada khulu, kemudian ada bagaimana hukum mahar, dan kemudian bagaimana hukum tolak yang seperti tolak raj'i ataupun tolak bain. Ya, kemudian pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan berpindah dari bab tolak kepada bab yang berkaitan dengan fatwa min ahkamil mar'ah dalam bab zina, atau misalkan di dalam perhiasan ya. Ya, jadi di dalam min ahkamil libas wa zina, yaitu di dalam hal-hal yang berkaitan dengan pakaian dan juga perhiasan yang biasa dipakai oleh wanita ya. Sebelum memulai pelajaran hari ini, mari bersama-sama membaca al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma liridhallahi ta'ala wa liizalatil jahli wa ihya'iddin. Allahumma astur 'aiba syekhina 'anna wa la tudhhib barakata 'ilmihi minna. Ya, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad ya. Nas'alullahul fahma wa sahihul fahmi. Pada kesempatan kali ini yang pertama akan kita bahas adalah hukmu lubsil mar'ah lil bantaluna wa muwasafati zayyil mar'ah. Ya, adalah bagaimana hukumnya seorang wanita yang memakai celana ya, al-bantalun itu celana, wa muwasafat zayyil mar'ah, dan bagaimana juga sifat yang seharusnya dipakai, sifat-sifat daripada pakaian atau baju yang harusnya digunakan oleh seorang wanita muslimah gitu ya. Di sini ada 4 pertanyaan. Seseorang bertanya kepada Syekh, as-soal awalan, yang pertama adalah ma hukmu lubsil mar'ah lil bantalun ad-dayyiq ya, bagaimana hukumnya seorang wanita memakai celana yang ketat atau kecil gitu ya, celana pensil atau celana yang ketat pokoknya. Kemudian yang kedua adalah masyurut allati yajibu tawaffuruha fi zayyi syar'i wa mal ajza allati yumkinu an tadhhar minal mar'ah. Kemudian apa saja yang menjadi syarat dan kriteria pakaian wanita itu disebut dengan syar'i, atau misalkan yang boleh dipakai seorang wanita muslimah itu apa saja sih yang memenuhi kriterianya ya, dan bagian mana saja yang boleh ditunjukkan daripada seorang wanita gitu ya dari segi pakaian ataupun perhiasannya. Kemudian pertanyaan yang ketiga adalah ma hukmu au uqubatul ikhlal bihadhihi syurut au ba'da minha. Kemudian apa hukumannya atau apa konsekuensinya yang didapatkan oleh wanita tersebut apabila dia terlepas daripada syarat-syarat yang harusnya dia gunakan dalam berpakaian gitu ya, atau konsekuensi apa jika dia tidak memakai pakaian yang disesuaikan oleh syariat.
Kemudian yang keempat, ma hukmu wada'il mar'ah li ba'di adawati zina al-mikyas wa rawaih 'inda khurujiha hatta walau kanat qalilah. Ya, kemudian bagaimana hukumnya seorang perempuan memakai atau menggunakan sebagian dari perhiasan atau misalkan wewangian ketika keluar rumah gitu ya, meskipun hanya sedikit. Boleh jawab? Jawabannya yang pertama adalah dari pertanyaan yang pertama, wa hukmu lubsil mar'ah lil bantaluna daik adalah bagaimana hukumnya seorang wanita muslimah ya khususnya memakai celana yang ketat atau yang sempit. Lubsul bantalun idza kana wasi'an la yasifu wa la yashufu ajza al-jism wa la yubarrizu al-aurah wa la yuthiru fitan bainar rijal wa nisa fala mani' minhu syar'an. Ya, pemakaian celana yang dipakai oleh seorang wanita apabila celananya itu lebar, besar gitu ya, tidak menerawang dan juga tidak bisa terlihat anggota atau badannya ketika memakai celana itu tidak membentuk ya, tidak juga memperlihatkan auratnya dan tidak menimbulkan fitnah yang melihatnya khususnya laki-laki dan pada umumnya perempuan juga, maka celana yang seperti ini boleh digunakan oleh seorang perempuan ya. Fala mani' minhu syar'an, tidak ada larangannya secara syariat. Wal khuruj bihi lidururiyatil haya al-yaumiyah, dan keluar rumah pun karena keluar rumahnya untuk kebutuhan hidup sehari-harinya gitu ya, jadi tidak apa-apa. Amma idza kana al-bantaluna dayiqan wa yasifu mafatinal jism ya wa yabrizul aura fayakunu lubsuhu haraman syar'an. Tetapi apabila celana yang digunakan oleh perempuan tersebut itu sempit ya atau ketat, kemudian menjiplak badannya atau jadinya memperlihatkan bentuk tekukan tubuhnya, memperlihatkan auratnya gitu ya, maka pemakaiannya dijadikan dalam hukum syar'i adalah haram atau dilarang gitu ya. Liqoulihi ta'ala wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula, Al-Ahzab ayat 33 ya, dan janganlah kalian berhias atau menggunakan pakaian seperti atau bertingkah laku seperti orang-orang zaman zahiliyah dahulu ya. Bisa dipahami sampai di sini. Jadi dibedakan kalau celananya longgar, celananya lebar, besar, tidak membentuk bentuk tubuh, tidak memperlihatkan aurat, maka dibolehkan secara syariat ya. Kemudian yang kedua adalah asyurut allati yajibu tawaffuruha fi zayy syar'i lil mar'ah, adalah apa saja sih yang menjadi syarat atau kriteria pakaian wanita itu disebut syar'i, atau pakaian apa yang dan seperti apa yang dibolehkan untuk digunakan oleh wanita, dan pakaian seperti apa yang memenuhi kriteria atau syarat-syarat bagi seorang wanita muslimah untuk dipakai ya. Jawabannya adalah yahrumu 'alal mar'ah an talbas min ath-thiyab ma yasifu aw ma yashufu amma tahtahu minal jasad. Haram hukumnya bagi seorang wanita untuk memakai pakaian yang mana menerawang atau yang bisa melihat lekukan tubuhnya atau bisa membentuk bagian tubuhnya itu ya, atau jadi pakaiannya ini bisa menerawang ke dalam kulitnya atau ke dalam bentuk badannya gitu ya. Wa mithluhu ma yuhaddidu ajza'il badan wa bi khassati mawadi'al fitnah minhu ya. Jadi banyak sekali contohnya seperti itu, terutama juga nanti yang dapat menimbulkan fitnah ya bagi yang melihatnya, apalagi khususnya bagi yang melihatnya daripada laki-laki dan pada umumnya laki-laki ataupun perempuan. Maka dari itu bagi wanita khususnya wanita muslimah walaha antalbas ma sya'at bihaitsu yasturu jami'a jasadiha ma'ada al-wajha wal kaffaini falaha an tadhharhuma in aradat. Jadi bajunya itu jangan sampai yang menyebabkan fitnah atau membentuk lekukan tubuh atau menerawang gitu ya. Jadi melihat apa yang ada di bawah pakaian tersebut atau kepada kulit tersebut gitu ya. Nah, maka si wanita ini
boleh memakai baju apa saja seperti misalkan gamis ataupun baju atas bawah tetapi yang longgar gitu ya, kecuali dia harus menutupi semua anggota tubuhnya kecuali wajah dan dua telapak tangan ya, itu boleh kalau untuk diperlihatkan kalau wajah dan kedua telapak tangan in arodat kalau dia mau. Kalau misalkan lebih baiknya lagi bisa menggunakan cadar gitu ya, untuk menutupi semuanya. Di dalam surat An-Nur ayat 31, wa qul lil mu'minat yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Dan katakanlah kepada perempuan-perempuan mukmin ya yang beriman, hendaklah mereka untuk apa? Menjaga pandangan dan menjaga kemaluan, dan janganlah memperlihatkan perhiasannya kecuali yang biasa terlihat gitu ya. Bisa dipahami sampai di sini. Kemudian pertanyaan yang ketiga adalah amma uqubatul ikhlal bihadhihi syurut. Tadi kan ditanya kalau misalkan bagaimana hukumnya kalau pakai celananya ketat gitu ya, terus syaratnya apa saja seorang wanita itu harus layak berpakaian secara syariat gitu ya. Nah, kalau misalkan apa konsekuensinya yang ketiga ini, apa konsekuensinya daripada seorang wanita yang tidak memakai zai syar'i atau misalkan pakaian sesuai ketentuan syariat, harus menutupi seluruh anggota tubuhnya, tidak boleh membentuk bentuk badannya atau tidak boleh menerawang, bajunya tidak boleh terlalu tipis gitu ya. Nah, kalau misalkan dia memakai baju yang seperti itu ya, atau dia tidak memenuhi syarat yang telah ditetapkan, apa hukumannya atau apa konsekuensi yang dia dapatkan dari apa yang dia lakukan? Fahiya 'uqubatun syadidah wa taqdirul 'uqubah fi 'ilmillah wa masyiatihi, bahwa dia akan mendapatkan hukuman atau bahasanya adalah konsekuensi yang dari yang telah dia lakukan itu ya, wa taqdirul 'uqubah, dan seperti apa hukumannya, seperti apa besaran hukumannya, seperti apa besaran konsekuensi yang dia dapatkan, fi ilmillah, hanya Allah yang mengetahuinya, wa masyiatihi, dan sesuai kehendak Allah. Jadi kita tidak bisa menghakimi juga seseorang ya, atau kita menghakimi kalau kamu tidak pakai seperti ini maka nanti kamu mendapat hukuman yang besar seperti ini, karena itu adalah fi ilmillahi wa masyiatihi wat tabarruj was-sufur minal kabair syar'an. Karena sesungguhnya kalau misalkan tabarruj, berhias diri atau berlebih-lebihan gitu ya, itu merupakan salah satu dosa yang besar. Li'annahu, kenapa? Karena itu menyebabkan kepada al-fasad, kerusakan, dan juga adanya keburukan di mujtama atau secara hubungan sosial masyarakat ya. Tetapi kemudian ketika melihat yang seperti itu, hendaklah untuk menasihatinya dengan hikmah dan juga dengan mau'idhah hasanah, dengan nasihat yang baik. Jangan langsung menghakimi gitu ya, tapi diajak baik-baik. Liqoulihi ta'ala di dalam surat An-Nahl ayat 126, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Kemudian pertanyaan yang keempat, bagaimana juga hukum seorang wanita jika ketika bepergian dia memakai wangi-wangian gitu ya, meskipun hanya sedikit saja. Jawabannya adalah amma binisbah listihdamil mar'ah adawatuz zinah, dia menggunakan perhiasan atau alat-alat dandan gitu ya, misalkan dia menggunakan wewangian, parfum, fa idza qasadat biha at-tazayyun lizauj, kalau dia bermaksud menggunakan itu karena untuk berdandan kan untuk suaminya, fala ghibara 'alaiha syar'an, maka dibolehkan secara syariat. Liman annal adawatul mustadimah min mawadi halal ya, dengan syarat juga bahwa alat yang digunakan untuk berhias dirinya itu merupakan alat yang halal atau misalkan dari bahan-bahan yang halal. Amma idza qasadat bi zinatiha at-tabarruj wa sufur kharij manziliha fa hadha haram wa manhi anhu syar'an. Tetapi kalau dia menggunakan wewangian tersebut, menggunakan alat-alat hias tersebut
dengan tujuan untuk at-tabarruj atau berlebih-lebihan atau untuk memperlihatkan kepada orang lain di luar rumah gitu ya, maka itu yang diharamkan dan dilarang secara syariat ya, seperti itu. Wallahu taala a'la wa a'lam bishawab. Bisa difahami sampai di sini? Jazakumullah khair ala husnil ihtimam. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Nafa'anallahu bi'ulumi masyaihina fid dharaini amin. Jangan lupa untuk mengumpulkan voice note-nya ya, kurang lebih adalah 1 menit ya. Dan juga catatan. Jadi voice note dan catatan jangan lupa untuk dikumpulkan. Nafa'anallahu bi'ulumi masyaihina fid dharaini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.